Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Untuk menyingkat waktu, saya langsung ke poin penjelasan dalam rangka kegiatan penyidikan yang dalam hal ada pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Jadi hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2026 KPK akan menyampaikan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD pemerintah Provinsi Jatim. Hal ini juga menjadi pengembangan di peristiwa tertangkap tangan juga untuk kegiatan ini. Jadi ini kegiatan tertangkap tangannya terjadi pada bulan Desember tahun 2022. Dilakukan penyelidikan tertutup, kemudian ditetapkan tersangka yaitu saudara STS selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan 3 orang pihak swasta. Bahwa dalam pengembangannya, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2025, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Ini 4 orang selaku pihak penerima dan 17 orang selaku pihak pemberi. Jadi rekan-rekan kami sampaikan bahwa peristiwa tertangkap tangan itu tidak hanya berhenti di peristiwa pokoknya saja. Artinya tetap ada pengembangan-pengembangan karena pastinya dalam peristiwa tertangkap tangan itu waktu yang diberikan dalam sesuai ketentuan perundang-undangan itu kan 1 kali 24 jam. Sehingga kemudian pengembangan-pengembangan pastinya ada di proses penyidikan yang berjalan. Dari 21 tersangka, kemudian ada kita bagi dalam 3 klaster. Yang klaster pertama itu penerima, yaitu saudara KUS, selaku Ketua DPRD Jawa Timur, yang saat ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia di proses penyidikan dan sudah dilakukan penghentian penyidikannya dengan alasan demi hukum. Kemudian di klaster pertama ini, selaku pihak pemberi ada 5 orang, yaitu saudara HAS, pihak swasta dari Kabupaten Gresik, kemudian saudara JPP, pihak swasta dari Kabupaten Blitar, saudara SUK, mantan kepala desa dari Kabupaten Tulungagung, saudara WK, selaku pihak swasta dari Tulungagung, dan saudara AR, selaku pihak swasta dari Tulungagung, yang saat ini kondisi sedang sakit. Dan terhadap yang 4 pemberi di atas sebelumnya itu sudah dilakukan proses persidangannya. Kemudian klaster kedua, ini selaku penerima ada 2, saudara AS selaku anggota DPR RI 2024-2029 saat ini ya, dan sekaligus wakil ketua DPRD Jatim 2019-2024 saat peristiwa pidananya. Kemudian penerima yang kedua di klaster kedua, saudara BGS selaku staf saudara AS dari anggota DPRD Jatim
atau pihak swasta. Kemudian ada dari pihak pemberi di klaster kedua, yaitu saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan, saudara MM selaku pihak swasta di Kabupaten Probolinggo, yang bersangkutan saat ini juga menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan. Ini yang nanti hari ini kita lakukan penahanan sesuai jadwal yang ditentukan oleh penyidik. Kemudian untuk lanjutannya, untuk masih pemberi di klaster kedua ada saudara MHD selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Saudara FA selaku wakil ketua anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2019-2024. Saudara JJ selaku wakil ketua anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2019-2024, saudara AH selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang, saudara AA selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang, dan saudara AM selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang. Kemudian ada klaster ketiga, ini kami sampaikan terlebih dahulu untuk posisi penerima tersangka yang sudah ditetapkan 21 orang ya. Dari penerima di klaster ketiga ini ada saudara AI, ini selaku wakil ketua DPRD Jatim 2019-2024. Sedangkan untuk pemberinya ada 2 orang, saudara AJ selaku pihak swasta dari Kabupaten Sumeneb, dan saudara MS selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi itu adalah 21 tersangka yang sudah ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan peristiwa tertangkap tangan di awal, dan kemudian pada hari ini Rabu untuk update-nya tanggal 22 Juli 2026 KPK melakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi, yaitu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan. Terhadap saudara AY, saudara RWR, dan saudara MF sebagai pemberi disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini kenapa masih menggunakan KUHP yang lama dan kenapa masih menggunakan pasal 5 di Undang-Undang Tipikor ya, karena memang surat perintah penyidikannya masih tahun 2024. Jadi sebelum berlakunya undang-undang yang baru. Terhadap ketiga tersangka tersebut dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal hari ini 22 Juli sampai dengan 10 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Jadi untuk yang 1 tersangka lagi yang sudah dijadwalkan untuk hadir sesuai dengan surat atau konfirmasi yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan karena ada kegiatan lain, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan menjadwalkan untuk pemanggilan yang bersangkutan. Untuk konstruksi perkaranya terhadap yang 3 kita lakukan penahanan tersebut di klaster yang kedua tadi ya, bahwa saudara AS sebagai salah satu pimpinan DPRD Jawa Timur 2019-2022
bersama-sama dengan ketua fraksi melakukan rapat untuk menentukan besaran jatah dana hibah per anggota DPRD Jawa Timur atas besaran alokasi dana hibah dari Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan sebagai pokir atau pokok pikiran anggota Dewan. Selanjutnya, staf sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi masing-masing anggota DPRD dan menghimpun usulan masing-masing anggota. Atas pembagian tersebut, AS diduga mendapatkan jatah dana hibah mencapai total 291,5 miliar. Dengan rincian, ini dibuat per tahun, 2019 itu ada 48,9 miliar, tahun 2020 sebesar 37,6 miliar, tahun 2021 sebesar 121,3 miliar, dan di tahun 2022 sebesar 83,7 miliar. Bahwa dari kegiatan pembagian kuota dana hibah Pemprov Jatim tersebut yang menjadi jatah AS, dirinya mensyaratkan pemberian. Jadi ada semacam syarat ketika memang akan dialokasikan untuk daerah pemilihannya, itu komitmen fee sebesar 15% sampai 20% terhadap beberapa. Tadi ada koordinator lapangan namanya, Korlap, atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar anggota. Adapun terhadap pergeseran kuota antar anggota dilakukan AS kepada rekannya, yaitu saudara MHD, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Bahwa Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk kelompok masyarakat atau Pokmas, atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah. Ini modus-modusnya. Bahwa kemudian proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya. Atas kesepakatan tersebut, para Korlap yang akan menerima dana hibah jatah dari AS selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20 sampai dengan 25% melalui 3 cara, yaitu diserahkan langsung secara tunai kepada AS, diserahkan secara tunai atau transfer melalui tersangka BGS yang merupakan orang kepercayaan AS, atau diminta membayarkan keperluan pribadinya AS. Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee tersebut, AS menerima fee sebesar 20%, sementara BG mendapatkan jatah 5%, jadi dibagi 2. Bahwa dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat sebesar 20 atau sampai dengan 30% itu kemudian disunat, dipotong oleh para Korlap, hingga dana hibah yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat itu hanya sekitar 55% atau sampai 70% dari anggaran yang awal sudah dialokasikan. Kemudian atas jatah dana hibah yang didapat AS tersebut, tersangka AY, RWR, dan MF melakukan pengkondisian untuk mendapatkan porsi bagi daerahnya. Sehingga AS melalui BGS diduga menerima ijon, diterima di awal. Kurang-kurangnya untuk jumlahnya itu sebesar 6,9 miliar dari ketiga tersangka yang hari ini dilakukan penahanan, yaitu dari saudara AY itu memberikan uang sejumlah 1,87 miliar untuk mendapatkan dana hibah yang akan didapatkan yaitu sebesar 14,8 miliar. Kemudian dari saudara RWR itu memberikan uang sejumlah 1,42 miliar untuk mendapatkan dana hibah sebesar 28,9 miliar. Dan saudara MF memberikan uang sejumlah 3,61 miliar untuk mendapatkan dana hibah sebesar 24 miliar.
Dalam perkara ini KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik KS dan BGS dengan total kurang lebih senilai 22 miliar. Jadi tim sudah melakukan upaya-upaya aset recovery, yaitu meliputi satu bidang tanah di Kecamatan Jambangan, Surabaya, itu nilainya sebesar 4,5 miliar. Ada 2 unit ruko di kota Surabaya dengan total senilai 3 miliar. Kemudian 1 unit rumah di Kecamatan Jambangan juga, Surabaya, senilai 4 miliar. Lalu ada 1 unit apartemen di Kota Malang, senilai 1 miliar. Berikutnya 1 unit GOR di Kabupaten Probolinggo senilai 3 miliar. 1 unit SPBE di Kabupaten Banyuwangi senilai 2 miliar. Kemudian ada 3 unit rumah, ini masing-masing lokasinya di Sidotopo, Surabaya, Mojokerto, dan Pasuruan. Selanjutnya KPK masih akan terus melakukan pendalaman aliran-aliran uang yang tadi ditemukan sesuai fakta di proses penyidikan, termasuk penelusuran aset apabila memang masih ditemukan dari para tersangka yang sudah ditetapkan, yang pastinya diduga atau hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka. Jadi penanganan perkara ini cukup kompleks karena memang dari temuan awal peristiwa tertangkap tangan dan melibatkan banyak pelaku dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sehingga mungkin rekan-rekan bertanya-tanya kenapa waktunya lama dari proses tertangkap tangan, kemudian ada juga kendala-kendala tim yang menangani pun juga kemudian ada peristiwa tertangkap tangan kasus lain. Jadi ada prioritas-prioritas yang memang mesti semuanya dilakukan. Jadi ini hampir di seluruh wilayah Jawa Timur menerima atau mengelola dana hibah pokir, sehingga penyidik perlu melakukan pendalaman mekanisme pengelolaan dana hibah di sejumlah kota, karena agak bervariasi ya di kota-kota tertentu yang ada di wilayah Jawa Timur. Secara paralel KPK juga aktif melakukan pendampingan kepada pemerintahan, yaitu kabupaten, kota, hingga provinsi, melalui fungsi Korsub dalam lingkup pencegahan pasca penindakan untuk melakukan pembenahan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Melalui pendampingan dan pengawasan yang dilakukan Korsub, diidentifikasi bahwa seharusnya hal-hal tadi yang mestinya memang dipergunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk keperluan pembangunan yang dibungkus dengan pokir. Jadi mestinya terhadap pos dana hibah bagi setiap anggota legislatif dalam postur anggaran pemerintah daerah dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga seharusnya tidak ada mekanisme suap menyuap dalam proses pemberian dana hibahnya. Sehingga ini betul-betul dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat gitu ya, khususnya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Demikian untuk gambaran kronologis lengkap kegiatan update penyidikan terkait perkara ini untuk penahanan terhadap 3 orang, dan kita juga akan atau tim juga akan melanjutkan terhadap tersangka-tersangka yang lain, tapi memang ada kegiatan-kegiatan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Tapi kita komitmen untuk penyelesaian perkara ini.